Saya tahu ketika saya akhirnya bicara tentang kasus ini pasti akan dihujat, dibilang buzzer RP lah, dibilang penjilat lah, dan segala macam yang sebenarnya sudah biasa saya terima. Tapi biar gimana, saya tetap pengen ngomong dengan fakta-fakta apa yang ada supaya pikiran kita semua terbuka. Oke, kita mulai dari potensi negara kita. Pada masa sekarang ini, jumlah penduduk di suatu negara bukan lagi menjadi beban, tetapi sudah menjadi keuntungan. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, kalau pandai mengelola, maka negara akan semakin mendapatkan keuntungan. Contohnya saja Cina. Cina dengan penduduk hampir 1,5 miliar jiwa akhirnya berhasil mengalahkan Amerika sebagai negara terkaya di dunia menurut laporan konsultan McKinsey. Jumlah penduduk sekarang sudah menjadi sebuah modal, sebuah aset untuk menggerakkan ekonomi suatu negara. Istilah sederhananya begini, seandainya nih ya, seluruh dunia ini memblokade ekonomi Cina, Cina akan tetap survive karena cukup berdagang dengan penduduk di negeri sendiri saja, mereka akan tetap kaya. Dan inilah yang dilakukan Cina. Mereka nggak sudi menyerahkan hampir 1,5 miliar jiwa penduduknya kepada pasar bebas untuk hanya menjadi konsumen saja. Di bidang internet misalnya, ketika Google yang berbasis di Amerika mendadak mendunia, Cina langsung menutup negaranya dari dominasi Google. Tapi Cina pintar. Mereka bukan hanya menutup diri dari Google, mereka bahkan sudah menyiapkan infrastruktur pengganti Google yang bikinan anak bangsa sendiri bernama Baidu. Baidu ini mirip dengan Google. Dia bukan hanya sekedar mesin pencari saja, tapi sudah menjadi platform yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti media sosial, aplikasi pembayaran, games, dan lain-lain. Dan besarnya Baidu di Cina nggak terlepas dari peran kuat pemerintah Cina yang lebih mengutamakan produk dalam negeri untuk konsumen dalam negerinya. Pemerintah Cina banyak memberi fasilitas, mulai tempat sampai finansial, sehingga Baidu tumbuh menjadi perusahaan raksasa di Cina. Itu Cina, lalu bagaimana Indonesia? Sebagai catatan saja, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia sesudah Cina, India, lalu Amerika. Dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, Indonesia adalah pasar besar buat banyak negara. Kita bandingkan saja dengan negara tetangga kita, Malaysia, yang jumlah penduduknya hanya 30 juta jiwa. Samalah seperti penduduk Jawa Tengah saja. Atau coba mau dibandingkan dengan Singapura yang cuma 5 juta penduduk saja. Jauh. Tapi sialnya, dengan jumlah penduduk jauh lebih besar dari Malaysia dan Singapura, atau bahkan nomor 4 terbanyak dunia, ekonomi Indonesia ketinggalan jauh dengan banyak negara. Kenapa? Karena negara kita tidak mampu mengelola aset kita sendiri berupa jumlah penduduknya yang banyak. Kita bukannya tumbuh menjadi negara produsen, malah nyaman jadi negara konsumen. Sejak dulu kerjaan kita cuma impor barang aja. Bahkan cangkul aja impor dari Cina. Padahal negara kita ini katanya negara agraris. Dan inilah mindset yang sedang diubah oleh pemerintahan Jokowi, bahwa aset negara kita berupa jumlah penduduk yang besar haruslah dimaksimalkan sebagai keuntungan, bukan sebagai kuda tunggangan. Oke, mungkin kita sudah tahu ya, berapa sih jumlah kekayaan sumber daya alam di negara kita yang katanya gemah ripah loh jinawi ini? Udah pasti kita itu kaya raya dari emas, batu bara, sampai nikel. Tapi tahukah kalian berapa potensi pendapatan kita dari ekonomi digital? Sini saya bocorkan. Menurut laporan ekonomi SEA yang dikeluarkan oleh Google tahun 2021, Indonesia punya potensi pendapatan terbesar se-Asia Tenggara sebesar lebih dari 2 bilion rupiah sampai tahun 2025 nanti.
Gile, 2 billion itu berapa triliun rupiah ya? Itulah kekayaan alam Indonesia yang gede banget, yang belum dieksplorasi oleh negara. Dan dari kekayaan berupa digital ekonomi itu bisa sebesar itu karena jumlah penduduk kita yang juga besar. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna internet nomor 6 terbesar sedunia. Padahal kecepatan internet Indonesia itu kalah jauh dari Singapura. Bayangkan, kecepatan internet Indonesia cuma 10% dari kecepatan internet Singapura yang mencapai 262 Mbps itu. Padahal Singapura penduduknya cuma 5 juta orang. Dengan semua potensi itu, sialnya lagi, selama ini kita cuma jadi konsumen aja. Uang kita terbang ke luar negeri ketika kita pakai Google, Facebook, Twitter, PayPal, dan segala macam aplikasi raksasa dunia. Mereka mengkapitalisasi kita, mengambil uang dari kita, mengkoleksi data penduduk kita. Dan lagi-lagi sial, mereka juga nggak bayar pajak dari semua keuntungan itu kepada negara. Karena mereka nggak bikin kantor di sini, nggak punya NPWP, nggak punya SIUP. Dan itu semua seperti perampokan terhadap kekayaan negara. Persis seperti dulu waktu nikel dan batu bara kita diekspor dalam bentuk mentah dan harganya sangat murah. Inilah yang sedang diatur oleh pemerintah Indonesia lewat Menteri Keuangan dan Menkominfo. Aset kita harus menguntungkan buat negara sendiri, jangan malah terbang ke negeri lain. Maka dibuatlah undang-undangnya dan keluarlah peraturan menterinya yang bikin ribut seperti sekarang. Kenapa kok orang banyak yang ribut ya ketika beberapa aplikasi diblokir oleh Kominfo? Ya karena hidup mereka sudah tergantung di sana. Ekonomi mereka juga ada di sana. Ada gamers, ada yang menggantungkan pada transaksi PayPal. Ada macam-macam para pelaku digital ekonomi yang selama ini mendapatkan rejeki di sana. Yang para pelaku digital ekonomi itu tidak banyak tahu bahwa sebenarnya blokir yang dilakukan oleh Kominfo itu adalah sebuah eksekusi. Karena beberapa aplikasi luar nggak taat pada peraturan Indonesia. Dan itu cuma beberapa aja kok. Kalau yang gede-gede kayak Google, Meta, dan banyak lagi sudah pada tahu dan sudah mendaftar. Nah, seperti PayPal ini masih agak bandel sehingga perlu digertak sedikit supaya nurut. Buktinya mereka sekarang sedang mengurus pendaftaran di Indonesia sehingga mereka akhirnya bisa kena pajak karena mencari uang di Indonesia. Jadi pemblokiran itu sifatnya sementara aja kok dan nggak perlu ditakuti atau dipersepsikan macam-macam. Kalau kita nggak tegas, selamanya kita akan menjadi budak. Saya harus apresiasi langkah Kominfo ini, meski dengan hujatan dari banyak orang sebagai penjilat lah, Buzzer RP lah dan segala macam. Bukannya saya terus membela pemerintah, tetapi sesuatu yang baik harus saya kabarkan. Yang saya sesalkan cuman komunikasi dari pemerintah saja. Harusnya sebelum mengambil kebijakan, mereka bisalah jadi storyteller, pencerita kenapa kebijakan ini harus dilakukan. Ini kelemahan yang dari dulu saya kritik dan tidak pernah berubah. Selain itu saya juga protes keras kepada pemerintah kita, terutama Kominfo. Masa negara sebesar ini dengan potensi pendapatan yang luar biasa dari digital ekonomi, kecepatan internetnya kok malah kalah bahkan dari Kenya? Come on, masa kita nggak bisa secepat minimal seperti Korea Selatan lah yang digital ekonominya bisa berkembang karena internetnya super cepat. Mubazir banget negeri ini dengan potensi pendapatan luar biasa sebesar ribuan miliar rupiah tapi kecepatan internetnya cuma kelas kambing. Ini kan seperti balapan selevel Formula One dan Indonesia hanya bisa pakai kereta kuda. Terus kapan kita bisa menangnya dan kapan kita kayanya? PR Kominfo ini masih sangat banyak. Yang bagus diapresiasi, yang jelek harus tetap dikritik keras. Tapi nggak usah pakai marah deh, cukup modal seruputan secangkir kopi. Seruput dulu kopinya.
gaspol.